menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan tuntunan kasih sayangnya senantiasa dinyatakan dan terus kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan kita pun bersyukur karena malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan sebagai penghimpun kita malam ini adalah keluarga Bapak Robert Supulangi. Karena itu, memasuki ibadah ini, saya mengajak kita untuk meninggalkan segala kesibukan kita, mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan PKJ nomor 22. Marilah kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang mengangkat syukur kami ya Tuhan, mensyukuri segala kebaikan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan.
Dan kami pun bersyukur karena pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kepada kami waktu yang terindah untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan orang percaya dalam kebaktian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami datang Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami layak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun dapat melakukannya dalam menjalani kehidupan kami. Segala kelemahan kami, keterbatasan kami, dan ketidaklayakan pada diri kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu ini mengambil bagian dalam hati kami, dan kami dimampukan hidup di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini sesuai dengan kerangka atau bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa untuk kebaktian rumah tangga. Dalam Roma pasal 12, kita akan membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Di bawah judul persembahan yang benar. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa setia mempelajari firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita akan renungkan dalam satu tema, menggunakan karunia menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Marilah kita bikin hidup lebih hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup menjadi hidup jika berguna bagi orang lain. Rangkaian kata tersebut mengandung makna bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, makna terdalam dari kehidupan kita adalah menjadi berkat. Dengan
segala sesuatu yang kita miliki, termasuk karunia atau talenta yang Tuhan berikan. Atau dengan kata lain bahwa kita harus menggunakan karunia Tuhan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang kita baca ini, Rasul Paulus menekankan bagaimana respon umat yang telah diperbaharui atau dilahirkan baru atau diselamatkan. Tidak bersikap masa bodoh atau tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Tetapi ada tindakan-tindakan pembaharuan yang harus dinyatakan oleh umat sebagai tanggung jawab iman. Ya, 2 ayat pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua dari Roma pasal 12 ini. Di sana dijelaskan bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan juga bagaimana kita mengalami pembaharuan. Dalam perikop ini, Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Roma, dan tentunya juga bagi kita sebagai orang percaya pada zaman sekarang ini, untuk memikirkan apa yang layak dipikirkan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yakni berpikir dalam kapasitas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dalam ayat 3, Paulus menggambarkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya bukan untuk kepentingan dan keselamatannya sendiri, melainkan dia juga memikirkan akan keselamatan orang lain. Dia menggunakan karunia yang Tuhan berikan itu untuk mengingatkan jemaat Roma dan kita supaya menggunakan akal budi dan pikiran tidak lebih tinggi dari seharusnya. Artinya setiap orang percaya harus memiliki penguasaan diri, yaitu mampu mengendalikan pikiran dengan berpikir bijak dan menempatkan iman untuk menerangi pikiran. Sehingga setiap yang kita pikirkan senantiasa berlandaskan firman Tuhan dan kebenarannya. Pikiran harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Melalui perenungan dan pengenalan yang benar akan firman tersebut, pemahaman yang demikian bertujuan untuk mencegah terjadinya kesombongan, baik kesombongan iman maupun kesombongan pengetahuan. Atau dengan kata lain, harus memiliki kerendahan hati. Paulus memberikan alasan mengapa orang percaya harus memiliki kerendahan hati, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang keempat. Karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Satu tubuh berarti satu pemilik, satu tujuan, yaitu mempermuliakan Allah. Kemudian kita mempunyai tugas yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi satu tujuan, untuk mempermuliakan Tuhan. Paulus menggambarkan perbedaan karunia yang diterima setiap orang itu dengan gambaran tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ, namun memiliki satu tujuan. Demikian juga seharusnya orang percaya mampu menyadari bahwa Allah telah memberikan karunia kepadanya dan menggunakannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tentu digunakan tidak semata-mata untuk disombongkan atau membandingkan diri, melainkan untuk kepentingan bersama dan dengan tujuan
Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menguraikan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada umatnya. Seperti yang tergambar di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Karunia bernubuat, karunia melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, menaruh belas kasihan atau kemurahan, dan memimpin. Ya, karunia bernubuat. Bernubuat di sini bukan berarti bukan hanya untuk masa yang akan datang, tetapi bernubuat di sini berarti menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan berita dari Allah dan memberi pesan Allah. Ya, hendaknya ia bernubuat sesuai dengan iman dan petunjuk dari Tuhan, bukan berdasarkan pengalaman atau ramalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian pun karunia-karunia yang lain harus digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Dari semua karunia ini harus dihidupi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perenungan bagi kita, sebagai sesuai dengan tema, yaitu menggunakan karunia menjadi berkat. Dari bacaan ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa setiap karunia yang ada pada tiap-tiap orang, apakah itu karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, mengajar, dan sebagainya, diharapkan supaya digunakan untuk kemuliaan Tuhan, dengan tujuan supaya persekutuan orang percaya, gereja Tuhan, semakin bertumbuh dalam pekerjaan dan pelayanan di dunia ini. Karunia atau talenta yang adalah berkat Tuhan yang tidak hanya disimpan, tetapi harus terus dikembangkan, diperdaya gunakan, atau disalurkan. Seperti ketika memiliki sesuatu harus dibagi-bagikan dan harus dilakukan dengan tulus ikhlas sesuai dengan iman kita. Artinya bahwa harus lahir dari ketulusan iman. Firman Tuhan saat ini juga mengajak kita semua sebagai satu tubuh dalam Kristus, yaitu suatu persekutuan orang percaya yang Tuhan pakai untuk pekerjaan pelayanan di dunia ini. Kita diingatkan bahwa kita adalah umat yang diberkati. Walaupun memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berlomba-lomba secara aktif tanpa hitung-hitungan untung dan ruginya, melibatkan diri dalam pelayanan gereja Tuhan. Ya. Jangan pernah berkata apa yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya melayani, tetapi berkatalah apa lagi yang saya harus berikan kepada Tuhan. Dengan memakai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, sesungguhnya kita telah mengakui pemberian Tuhan. Setiap kita yang memberikan diri bagi pekerjaan Tuhan, sesuai talenta dan karunia yang Tuhan berikan, itu berarti kita sudah mengingat dan menghargai apa yang dilakukan Tuhan pada kita. Ya, kita harus belajar mensyukuri semua anugerah Tuhan bagi
kita sebagai orang percaya. Ya. Semua talenta yang Tuhan berikan, hendaknya kita gunakan bagi kemuliaan namanya. Ya, ada begitu banyak yang diuraikan dalam perikop ini. Namun yang pasti bahwa semua yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, hendaknya digunakan menjadi berkat bagi sesama, juga digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya digunakan bagi kemuliaan namanya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di kehidupan kita yang hanya sementara di dunia ini, alangkah baiknya kita jadikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu hidup kita harus jadi berkat. Biarlah Tuhan pakai hidup kita selagi masih kuat, sehingga pada saat kita sudah tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah setiap karunia atau talenta yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan secara pribadi saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita kembali menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan berdoa mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga Bapak Robert Sepulang. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Mensyukuri segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang boleh hadir dalam kehidupan kami menjadi bentuk sapaan Tuhan bagi kami semua. Firman-Mu mengajarkan kami untuk memakai setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami menjadi berkat dalam hidup ini. Dengan demikian ya Tuhan, kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami
melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun bersyukur ya Tuhan, karena keluarga kami, keluarga Bapak Robert Supulangi, telah menghimpunkan kami malam ini dalam persekutuan ini. Karena itu ya Tuhan, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi keluarga kami, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat penuh selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk kepala keluarga dalam pekerjaan dan usaha setiap hari. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, memberkati setiap apa yang dikerjakan dan diusahakan, agar dari kesemuanya itu ya Tuhan, berkat-Mu hadir dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya setiap hari. Tuhan juga berikan kekuatan dan hikmat agar dia dapat melaksanakan perannya selaku ibu rumah tangga di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih Kesia dan Adrian di dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Kami berdoa untuk anak kekasih Kesia dalam pendidikannya ya Tuhan, ditopang oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, agar dia mampu belajar dengan tekun, menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan. Kendati saat ini ya Tuhan harus belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak kekasih kami, sehingga kendala yang terjadi tidak menghalangi anak Tuhan untuk menuntut ilmu. Bapa di surga, demikian pun anak kekasih Adria dalam pertumbuhan diberkati oleh Tuhan agar bertumbuh dengan sehat penuh selamat, dan kemuliaan kami angkat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua bersama dengan saudara yang ada di Paladan, diberkati oleh Tuhan, agar masa tua yang sedang dijalani oleh orang tua terkasih tidak menjadi penghalang bagi orang tua terkasih untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Demikian pun saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di Paladan, yang ada di Kendari, Mama Esra dan Yusak juga diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan. Kami percaya perlindungan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Demikian pun keluarga yang ada di Manipi dan di berbagai tempat juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Erik yang ada di Polewali yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percayakan Tuhan, jamahan Tuhan dinyatakan baginya agar kepulihan dapat diperoleh, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, jikalau sekiranya ada pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh keluarga kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka mampu keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan kehidupan yang dialami. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di jemaat Jordan dalam kehidupan masing-masingnya Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Andarias Komokila, Albert Musa, Adrian Petrus Todi, Rai Tiranda,
Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Juga kami mohon Tuhan jawab kerinduan mereka untuk beroleh kesembuhan. Bapa di surga, demikian pun jemaat Tuhan yang bergumul karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Kami mohon Tuhan buka jalan bagi mereka karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap anak-anak Tuhan. Dan itu harapan kami ya Allah. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan juga mampukan mereka keluar sebagai pemenang. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan di jemaat Jordan dalam mengangkat segala tanggung jawab. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan agar kami dapat melakukan tanggung jawab pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pun kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang ikut mendukung dalam pelayanan ini. Tim IT juga diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami selalu ada untuk mengangkat tanggung jawab kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, karuniakan bijaksana bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis yang masih sedang berjuang untuk menangani pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, dan Tuhan juga melindungi mereka serta keluarga mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan. Kami dijauhkan, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami terhindar dari COVID-19 dan penyakit apapun yang saat ini sedang terjadi di sekitar kami. Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar dipakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Berkat-Mu yang masih ada pada kami Tuhan, Tuhan juga mampukan kami untuk memakainya dengan penuh bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, harapan kami, permohonan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita kembali berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan.
pakailah setiap berkat dan talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus akan senantiasa melindungi dan memberkati keluarga Bapak Robert Supulang, juga melindungi dan memberkati jemaat Tuhan sekalian, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Diucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Robert Supulangi yang telah menghimpunkan kita malam ini. Tuhan memberkati juga bagi setiap jemaat Tuhan yang senantiasa setia mengambil bagian di dalam ibadah yang kita laksanakan. Kiranya Tuhan terus menyatakan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.